Hai semua, apa kabar? Menjelang akhir bulan ini, ada beberapa kebutuhan yang kelewat aku masukkan dalam budgeting. Dan untungnya, aku punya dana darurat untuk menutupi kebutuhan yang kelewat di analisis tadi. Kali ini, setelah workout, aku langsung pergi ke minimarket terdekat untuk belanja beberapa kebutuhan harian. Aku lebih senang belanja ke minimarket karena selain barang yang dijual variatif, kita juga bisa membandingkan harga barang yang sama, tapi dari rumah produksi yang berbeda. By the way, kalau sudah di minimarket gini, kita harus bisa kontrol belanja ya. Biasanya, aku akan ngebut jika ngelewatin barang-barang yang seperti memanggil-manggil untuk dibeli. Padahal barang itu bukan termasuk kebutuhan yang pengen kita beli. Selanjutnya, aku stop di sini untuk belanja bumbu-bumbu praktis. Karena kalau sudah sibuk, terkadang untuk masak makanan yang bumbu-bumbunya kompleks itu jadi males. Sehingga lebih praktis pakai bumbu racik seperti ini. Dan kali ini aku pengen masak opor, jadilah beli bumbu praktis opor ayam dari Indofood. Karena sekarang lagi musim hujan, jadi banyak banget serangga yang masuk ke dalam rumah. Jadi aku butuh spray pembasmi serangga ini. Biasanya aku menganalisis harga berdasarkan berat bersihnya. Dan barang yang aku beli tentunya yang memiliki analisis paling bagus. So, keep it on watching ya. Setiap bulan setelah gajian, kita pasti mulai bergulat dengan perhitungan. Agar keuangan di setiap bulannya surplus. Pertanyaannya, pengaturan keuangan seperti apa yang bisa membuat tujuan keuangan kita tercapai setiap bulannya? Nah, ngomongin masalah mengatur keuangan, pasti di antara kita punya caranya masing-masing. Tetapi, terkadang cara itu kurang efektif, apalagi untuk orang-orang yang terlilit utang cukup banyak. Well, di sini aku akan share 5 cara efektif untuk mengatur keuangan berdasarkan kebutuhannya. Metode pertama yaitu metode amplop. Cara ini memang merupakan cara mengatur keuangan sederhana dan sudah lama diterapkan di rumah tangga Indonesia. Intinya, kita menyimpan uang dalam beberapa amplop yang berbeda. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat budgeting. Jadi, buat budgeting seperti biasanya, kemudian setelahnya memasukkan uang dari hasil budgeting tadi ke dalam amplop sesuai dengan kategori. Dan jangan lupa menyisihkan tabungan di awal. Sebagai contoh, berapa biaya makan sebulan, transport setiap bulan, air, listrik, dana darurat, tabungan, dan lain sebagainya. Kalau pembuatan budget kita sudah jadi, kita tinggal memasukkannya ke dalam amplop sesuai dengan kategori, jadi uang makan dimasukkan pada amplop uang makan misalnya. Metode yang kedua yaitu metode 50-20-30. Sebenarnya metode ini sudah pernah aku bahas di video terpisah. Jadi metode ini umum dilakukan di negara-negara barat ya. Adapun metode ini dipopulerkan pertama kali oleh Elizabeth Warren yang merupakan senator di Amerika Serikat. Cara menerapkan sistem ini adalah membagi pendapatan bulanan dalam kategori 50%, 20%, dan 30%. 50% pendapatan bisa digunakan untuk kebutuhan rutin seperti makan, pendidikan, rumah, dan lain sebagainya. Kesehatan juga termasuk. Kemudian, 20% dari penghasilan disisihkan untuk tabungan dan investasi. Dan yang terakhir, 30% disisihkan untuk kebutuhan hiburan, seperti misalnya pakaian, internet, wisata, dan lain-lain. Metode yang ketiga yaitu metode bola salju. Pasti ini agak asing ya. Jadi buat kita yang memiliki tanggungan utang, sangat cocok menerapkan perhitungan ini. Karena kita akan dibiasakan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu agar segera lunas. Caranya cukup simpel. Kita hanya perlu menghitung total hutang yang harus kita bayarkan setiap bulan,
Kalau sudah diketahui jumlahnya, kita bisa menjadikannya untuk pengurang total pendapatan bulanan kita. Hasil dari angka itulah pendapatan dikurang utang tadi yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tabungan. Metode yang keempat yaitu metode Kakeibo. Metode ini sudah pernah aku bahas di video terpisah juga. Jadi metode ini berasal dari negeri Jepang. Jadi, melalui cara pengaturan ini, kita diminta untuk membuat rincian kebutuhan 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan 1 tahun. Oke, tahapan-tahapan dalam Kakeibo ini yang pertama yaitu mencatat semua pemasukan, baik itu pemasukan utama maupun sampingan. Yang kedua yaitu mencatat semua kebutuhan. Kebutuhan di sini aku bagi 3, yaitu kebutuhan utama, kebutuhan masa depan, dan hiburan. Selanjutnya, memasukkan ke dalam dompet atau amplop untuk masing-masing pos pengeluaran yang sudah dicatat sebelumnya. Kemudian, mencatat semua pengeluaran dalam suatu tracker khusus. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi rutin baik mingguan maupun bulanan, sehingga dari sini kita bisa menentukan tabungan yang akan kita simpan nantinya. Metode yang terakhir yaitu dengan aplikasi kekinian. Metode ini digunakan hampir di belahan dunia manapun. Di sini aku mau ngenalin satu aplikasi pencatat keuangan kekinian yang berbasis handphone, yaitu aplikasi Bukukas. Aplikasi ini bersifat gratis, mudah, dan aman. Intinya, segala rahasia keuangan kita 100% aman dan 0% kesalahan dalam kalkulasinya. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita hanya perlu mendownload di Play Store atau App Store. Untuk link, aku cantumin di description box. Setelah berhasil di-download, kita akan diarahkan untuk memverifikasi nomor telepon melalui SMS atau WhatsApp, yang nantinya akan kita dapatkan kode OTP. Aku menggunakan WhatsApp untuk mendapatkan kode OTP-nya. Setelah dapat kodenya, tinggal kita masukin ke 4 kotak yang tersedia, dan jika benar, maka nomor kita langsung terverifikasi dan aplikasi ini sudah ready untuk digunakan. Aku memilih menggunakan aplikasi Bukukas ini karena selain gratis, aplikasi ini juga mudah dan aman. Jadi, intinya lebih praktis dan nggak perlu was-was. Yang amaze-nya lagi nih, aplikasi ini gampang banget digunakan oleh semua kalangan dan bisa dipakai untuk keuangan pribadi maupun bisnis sekaligus. Keren kan? Sebelum aku menemukan aplikasi ini, aku agak kesulitan untuk menginput dan menentukan laporan laba rugi di bisnis kecilku. Walau sudah terbantu dengan rumus-rumus di Excel, tetapi terkadang masih ada aja kesalahan dalam kalkulasinya. Satu lagi nih yang jadi keunggulan aplikasi ini, yaitu terpercaya karena sudah digunakan lebih dari 2 juta orang. Wow. Oke, langsung aja aku kasih contohnya. Di sini karena hari ini aku belanja dari 2 pos budgetingku, maka aku buat transaksi baru dengan mengklik tanda buku di pojok kiri atas. Kemudian tambah bisnis baru dan tinggal diketik pos apa yang ingin kita catat. Di sini aku catat uang makan. Tipe penggunaannya pribadi. Nah, udah jadi deh pos anggaran untuk uang makan. Oke, di sini aku mau menambahkan transaksi, jadi aku isi dulu pemasukan sebesar Rp500.000 sesuai Januari budget yang aku buat, kemudian simpan transaksi, dan kemudian pengeluaran aku tulis sebesar Rp32.500. Kategorinya untuk makanan dan minuman bisa kita pilih ya, keterangannya roti dan butter. Selanjutnya, simpan transaksi dan laporannya sudah langsung jadi. Di laporan sudah otomatis terkalkulasi pemasukan dikurang pengeluarannya, hingga saldo yang ada sekarang Rp467.500. Kemudian, aku tambahkan lagi pos budget untuk belanja bulanan. Caranya sama kayak tadi. Pertama, kita ketik dulu pemasukannya. Di sini, budget aku sebesar Rp150.000. Kemudian, simpan transaksi. Selanjutnya, pengeluaran aku untuk pos ini yaitu membeli vape spray purple sebesar Rp19.600. Kemudian aku isi di catatan atau keterangannya nama produk yang aku beli yaitu vape spray purple. Simpan transaksi.
Udah deh, catatannya selesai dan laporan untuk belanja bulanannya otomatis muncul, dan laporan ini bisa kita unduh dengan format PDF atau Excel. Di sini aku unduhnya pakai format PDF, hasilnya seperti ini. Keren banget kan? Aplikasi ini juga cocok banget, kebangetan malah ya, untuk bisnis. Nah, di sini aku udah punya nama bisnisnya yaitu Sabaidi Skincare. Aku kasih contoh pencatatannya ya. Misal hari ini ada pembelian untuk jualanku, maka aku tulis nominal harga jualannya di bagian penjualan sebesar Rp65.000. Kemudian aku isi pengeluaran sebagai harga pokok atau modal yaitu Rp50.000. Di bagian catatan aku isi dengan nama produknya yaitu sabun Kojic Collagen. Udah selesai, simpan transaksi dan invoice langsung otomatis muncul. Invoice ini bisa kita print khususnya pengguna Android dan bisa juga kita kirim ke kontak kita. Nah, di bagian laporan laba ruginya kita sudah langsung ditunjukkan keuntungan yang diperoleh. Jika suatu ketika ada temen yang ngutang barang jualan ke kita, maka kita bisa buat transaksinya di fitur utang piutang. Contohnya, kita memberi utang kepada teman sebesar Rp65.000, kita isi namanya, misalnya Romlah, dan simpan sebagai kontak. Nah, yang kerennya lagi nih, aplikasi buku kas ini ada fitur pengingat hutang. Dengan cara mengisi tanggal jatuh tempo di bagian tagihan, misalnya aku isi tagihannya pada tanggal 31 Januari. Maka fitur ini otomatis akan mengingatkan kita jika tanggal jatuh temponya sudah tiba. Dan kita bisa mengirimkan pengingat ini kepada si Romlah. Sumpah, ini bagus banget. By the way, laporan transaksi bisnis ini bisa kita lihat dengan rentang waktu yang kita inginkan. Di bagian bisnis ini juga kita bisa menambahkan atau mengurangi stok barang jualan kita. Misalnya hari ini ada laku produk Bana Aloe Vera. Jadi aku tinggal mengurangi satu stok di bagian ubah detail barang. Dan yang bikin helpful banget, aplikasi ini juga bisa membantu kita untuk membuatkan kartu nama elektronik. Caranya dengan mengisi formulir yang berisi nama bisnis, nama owner, email, dan alamat bisnis. Dan jika sudah terisi, tinggal disimpan dan kartu nama kita udah beres. Kita bisa membagikan kartu nama ini di grup WA, Line, atau Instagram kita untuk mempromosikan barang jualan kita. Well, aplikasi buku kas ini recommended banget untuk mengatur keuangan kita. Penghasilan sebanyak apapun tidak akan menjamin kesejahteraan hidup kita jika kita tidak mengatur keuangan pribadi yang baik. Bahkan orang kaya sekalipun, mereka akan ditimpa stres hingga frustasi jika mereka tidak mengatur keuangan dengan menata pendapatan dan pengeluarannya. Semoga 5 metode efektif untuk mengatur keuangan ini bisa membantu kita dalam menangani masalah keuangan untuk mencapai tujuan keuangan kita. So, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러